Kepada rekan-rekan media, wartawan, rekan LSM, rekan-rekan relawan baik dari Poreder, RJI, Skabel dan sebagainya. Ini saya akan ceritakan dari awal kronologis terjadinya pelaporan saya. Jadi pada tanggal 18 Juni 2022 itu ada acara Platka di Stadion Kamal Junaidi, ya toh, yang judulnya itu Silaturahmi Akbar Platka, kan seperti itu. Nah, kami sebagai relawan yang banyak di Jepara ini, termasuk ada 9 relawan Jokowi, ya sempat kaget ya dengan acara itu karena kami tidak dikonfirmasi, tidak dikasih tahu. Sesungguhnya kami setuju-setuju aja dengan acara tersebut, ya kan, seperti itu. Menindaklanjut dengan acara tersebut, kami sudah komunikasi sama Platka, sudah baik-baik aja komunikasinya seperti itu. Nah, ketika tanggal 18 hari Sabtu 2022 persis pukul 1 siang, saya termasuk dijemput ya sama Resmob Jepara. Saya digiring ke Polres kira-kira jam 1.
Kemudian disusul lagi 1:30 dengan teman saya juga. Nah di situ baru saya tahu, saya itu dilaporkan sama NR alias Dorman. NR langsung saya sebutin nama aja ya, boleh kan? Boleh. Itu yang melaporkan saya sesuai dengan SP2HP-nya itu Nur Rohman alias Dorman. Itu ketua panitia lokal Platka waktu acara tanggal 19 Juni itu. Nah, kemarin tanggal 26 saya sudah dapat surat SP2HP yang dilaporkan saudara Dorman itu tidak terbukti atau tidak pidana ini. Ya, ini SP2HP saya ya. Ya. Oke. Kemudian tanggal 6-nya itu saya laporan langsung kepada Kasat Reskrim, kepada unit 3 Tipikor. Itu bukti surat laporan saya, surat pemberitahuan hasil pengaduan saya sudah ada. Ini ya. Oke. Kemudian bukti laporan saya juga udah ada. Seperti itu. Nah, untuk menindaklanjuti hal seperti ini, karena saya tidak terbukti apa yang mereka laporkan, menyebarkan berita hoax, random hoax, ataukah berita yang nggak benar, itu tidak terbukti. Maka dengan ini melalui pengacara saya, ada Bang Birzam SHMH sama Irfan Sadiko SH, itu saya lapor balik dan melapor balik saudara NR atau alias Dorman dengan gugatan saya, ya satu pencemaran nama baik, laporan palsu, dan satu lagi adalah perbuatan tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi kalau mengenai pasal dan sebagainya nanti untuk saudara NR atau Dorman itu saya serahkan kepada pengacara saya. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore rekan-rekan media, khususnya yang di Jepara, LSM, Ormas, semua yang ada di Jepara. Jadi begini rekan-rekan media, kita fokus ke bahwa posisi kita sekarang itu adalah pelapor. Yang mana yang kita lapor itu adalah berinisial NR alias D. Konon katanya itu. Kita kawal terhadap pelaporan kita ini, dan terlapor itu adalah, namun yang jadi pertanyaan, ada konsekuensinya, ya toh? Bolehkah saya melapor siapapun di Jepara ini? Boleh, jikalau bisa membuktikan. Bagaimana kalau saya tidak bisa membuktikan? Maka itu ada konsekuensi hukumnya. Apa konsekuensi hukumnya? Itu adalah laporan palsu. Jadi dalam sistem hukum pidana tidak ada laporan balik, itu nggak ada, tidak ada di sini. Tapi sama-sama melapor, ya. Karena kalau laporan balik berarti kan balik sama, nebis in idem itu namanya. Jadi tidak ada. Jadi lapor, kita sama-sama lapor, itu adalah objek hukum, subjek hukum yang berbeda, pasal yang berbeda. Yang kita lapor sekarang itu adalah laporan palsu, fitnah, dan pencemaran nama baik. Apa laporan palsunya? Yang mana yang dia katakan waktu saat dia mengadu, hoax dan sebagainya tidak terbukti. Nah, oleh karena itu jadinya laporan palsu. Ya toh? Kita tidak boleh menyalahkan kepolisian, tidak boleh. Semua masyarakat boleh ke sana kan. Namun dari kepolisian itu biasanya itu ada hukum acara. Hukum acara, ada pelapor, tidak bisa dong langsung kecuali ini pidana murni atau OTT. Tapi kalau baru katanya itu prosesnya panjang kali lebar. Kecuali ada unsur politik. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur politik. Begitu rekan-rekan. Kemudian perlu kita ketahui, saya akan sedikit memberikan edukasi. Jadi kalau rekan-rekan, saudara, teman, apabila ada laporan kemudian saudara diundang oleh kepolisian, nah untuk HP itu
ya mohon maaf jangan mau dulu diberikan. Karena kalau menyita HP ini harus ada izin pengadilan. Ya, ada izin pengadilan. Kecuali yang saya bilang tadi OTP. Jadi ini kita nggak tahu namanya kan ini kan pribadi ya. Entah saya ada WA sayang-sayangan segala macam, masa dibaca oleh publik? Tidak boleh. Jadi kalau mau harus izin pengadilan dulu. Harus buktikan bahwa ini ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian kira-kira rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Jadi kita fokus ke pelapor. Kita sebagai pelapor sekarang. Kalau kemarin teradu, kalau sekarang kita pelapor dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu, fitnah, dan 311. Pencemaran nama baik. Ya. Apa itu pencemaran nama baik? Di mana dia telah mengatakan di luar minimal 2 orang itu sudah terpenuhi. Mengatakan bahwa klien kami ini bla 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 bla. Itu sudah mencemar nama baik, ada konsekuensi hukum. Nah, bagaimana dengan klien kami? Apakah harkat martabatnya terserang? Tentu akan terserang. Maka 311 itu pencemaran nama baik. Nanti kita akan buktikan di kepolisian. Mohon pada rekan-rekan media untuk dikawal supaya tidak masuk angin. Jadi kita kasih ini ya nanti bisa apa namanya? Minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya adalah rekan-rekan media. Jadi kalau dikawal, saya yakin tidak akan masuk angin. Jadi gitu harapan saya kawan-kawan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sebelum kita tanya jawab, sesi tahu jawab, kita nanti minta dari tokoh masyarakat. Minta pendapat dari tokoh masyarakat. Ini akan disampaikan sama Mas Jamal Malik. Ya, saya revisi. Nama saya Jamaluddin Malik ya, bukan Jamal Malik. Nanti malah keliru Jamal Mirdad ya. Jadi gini ya, teman-teman media ya. Saya sebagai tokoh masyarakat ini menghimbau, jangan ada orang yang merasa kebal hukum, merasa dekat dengan A, merasa dekat dengan B, merasa punya uang, merasa punya apa. Ini pada seluruh masyarakat ya. Di terkait ini atau di luar ini, karena tidak ada orang yang kebal hukum, Bapak Ibu. Ya, kalau melanggar hukum ya diproses, gitu. Jadi dari awal saya sebenarnya mengetahui kejadian ini. Saya mengetahui, ya saya silent and see and wait. Ya. Akhirnya saya apresiasi pada saudara saya, Bang Marsono, selaku Kapolres Jepara ini. Ya karena memang tidak terbukti. Yang dilaporkan itu tidak terbukti. Karena setahu saya sih, Pak Jokowi juga nggak datang. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin Pak Jokowi nggak terima Mas Robin dilaporkan atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Tapi faktanya kan nggak datang. Betul nggak teman-teman media? Ya ini nggak tahu ya, saya ini dugaan saya ya. Apakah Pak Jokowi sayang sama Mas Robin dan Pak Beni? Saya juga nggak tahu. Tapi nyatanya, faktanya Pas Pampres sudah datang semuanya. Malam minggu ada kejadian yang tidak enak. Akhirnya malam minggu itu Pas Pampres putar balik. Ya, jadi itu saya sebagai tokoh di sini terima kasih ya sudah diundang ke sini. Jadi himbauan saya, Bapak Ibu, Kapolres Jepara ini presisi. Jangan sampai ada orang yang merasa kebal hukum, dekat dengan Jenderal A, dekat dengan apa, sok-sokan, jangan ya. Jangan, saya pastikan jangan. Saya bisa telepon Pak Kapolri juga, kapan saja, saya punya nomor teleponnya. Dan insya Allah diangkat kalau tengah malam. Itu ya teman-teman, yang penting kita semua sebagai masyarakat, kita yuk dukung bagaimana keamanan, ketertiban masyarakat di Jepara ini terwujud. Supaya ekonomi baik, supaya polisi juga tidak kakean kerjaan, bisa melayani masyarakat yang banyak lainnya yang patuh terhadap hukum. Gitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tokoh agama satu lagi, Gus Ito.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Gus Tito. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Gus Tito. Terkait dengan permasalahan hukum, saya memandangnya ada sebuah kecenderungan kadang dalam penanganan hukum oleh aparat hukum itu kadang kurang responsif. Untuk itu sangat diharapkan penanganan tiap perkara hukum, utamanya perkara yang ada dihadapi Mas Robin, senantiasa aparat hukum bisa mengedepankan profesionalisme, responsibilitas, prosedural, dan presisi. Kita harapkan seperti itu karena bagaimanapun juga tiap orang punya di mata hukum punya kedudukan yang sama. Baik dari sisi sosial, ekonomi, atau pangkat, derajat apapun sama. Kita berharap permasalahan ini bisa ditangani secara sekali lagi profesional, responsibilitasnya cukup tinggi dan prosedural sesuai KUHAP dan sesuai semangat kepolisian, yaitu melakukan tiap bagian secara presisi. Yang kita harapkan. Dan ke depan sebenarnya penyelesaian permasalahan secara hukum ini adalah penyelesaian terakhir. Upayakan bisa dilakukan mediasi awal, komunikasi, sehingga tidak segala permasalahan permasalahan kecil selalu masuk ke ranah hukum. Nek cara wong Jawa ana rembug ya dirembug, ana perkara ya ditata. Itu. Nah, tapi karena ini di awal tanpa semangat itu, semangat ono rembug dirembug, ono perkara ditata, semangat itu tidak ada, dia ada laporan, maka seperti saya katakan pihak pengacara tadi, Mas Robinson sesuai dengan hak-haknya melakukan penuntutan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabatnya, dan siapapun juga itu bisa dilakukan karena di agama pun ditekankan yang namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu yang kita garis bawahi. Maka kita harapkan masyarakat tidak serta merta tiap permasalahan ditarik ke permasalahan hukum untuk dikedepankan. Ono rembug ya dirembug, nah ono perkara ya ditata. Dan yang ketiga ya teman-teman, nah ono rezeki ya dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita masuk ke seksi tanya jawab ya. Monggo silahkan yang mau bertanya nanti kalau mengenai perkara saya menjawab, kalau mengenai undang-undang atau pasal-pasal nanti biar pengacara saya yang menjawab. Monggo silakan. Saya dari media Kompas 96.com. Yang kita laporkan adalah seperti tadi adalah Platka dan saudara Nur Rahman. Jadi dua. Pertanyaan saya, untuk Platka sendiri, apakah sudah besok legalitasnya apa belum? Itu dulu. Karena nanti pertanyaan saya juga bersambung. Oke, saya akan menjawab. Saya sebagai relawan dari RJI Korwil Jepara, pimpinan kami di Solo adalah saudara Bapak Jojo. Sepengetahuan kami dari 2012 sampai dengan sekarang, Platka itu ya belum ada. Ya toh? Makanya ketika ada acara tanggal 18 sampai tanggal 19 itu ya kami kaget, Platka itu siapa? Ya wajar dong, kayak kami relawan yang sudah lama di Jepara dan di Indonesia itu ya kaget. Dengan mereka mengadakan acara itu sebenarnya kami bersyukur sekali. Kita sama-sama kawal Pak Jokowi sampai 2024 sampai selesai. Tapi jangan sampai oleh oknum yang dan sebagainya itu menjadi kacau seperti itu. Itu aja Pak. Yang kedua, kaitan sama Platka sendiri, sehebat itukah Platka? Sehebat itukah Platka? Kalau saya melihat dari laporan yang dilaporkan adalah berkaitan, mohon maaf, pasal-pasalnya adalah pencemaran nama baik. Terus tadi ada beberapa statement
di Indonesia tidak ada yang lembaga hukum dan harus dikawal. Kasus ini harus dikawal, prinsipnya itu. Pertanyaan saya, apakah Polres Jepara selama ini tidak bagus dalam penanganan sebuah perkara sehingga untuk kasus yang notabene sekarang adalah pencemaran nama baik harus butuh pengawalan. Terima kasih. Kalau untuk dari cuman kan namanya oknum ya. Kadang manusia tidak semua yang sempurna ya. Kenapa saya bilang untuk kawal dalam perkara ini bukan berarti mereka ini orang hebat, tapi saya khawatirkan yang namanya politik ya, yang namanya politik nanti dengan alasan A, B, C dan F sehingga penegakan hukum di Kabupaten Jepara ini agak sedikit terhambat. Jadi kalau persoalan orang hebat atau tidak, pelatkah di mata hukum tidak ada orang hebat. Selagi terbukti, terpenuhi unsur-unsurnya, 2 alat bukti, mens rea, actus reus, ya udah berangkat itu barang. Ya, jadi di mata hukum semua orang sama. Nah mengenai yang Polres tadi, ya aku bilang sudah profesional dan saya sering beracara di Polres sampai detik ini mereka profesional. Kalaupun ada misalnya sekali 2 kali ya wajar ya. Yang sempurna itu kan bukan manusia. Begitu, Mas. Artinya ini bentuk semacam edukasi pada masyarakat. Betul ya. Jadi untuk edukasinya kita ke masyarakat, hari ini kita lapor plat K dan inisial NR ini, mari kita kawal bersama supaya hukum acaranya berjalan. Ada aduan, kemudian digelar, kemudian diperiksa, kemudian dicari semua sehingga kita lihat keadilannya. Kalau memang tidak terbukti, ya sudah SP3. Tapi kalau terbukti, ya dia dibuktikan pasal apa, perbuatan pidana apa. Itu aja harapan saya untuk kawal hanya itu saja. Supaya perkara ini jalan, supaya tidak ada masyarakat yang lain. Nanti khawatirnya gini, bapak-bapak LSM tiba-tiba ada tuduhan jenengan diangkut, HP jenengan diambil, ya kan? Nah, ini yang kita harus edukasikan. Jadi semua ada hukum acaranya. Ya toh, ada hukum acaranya, tidak bisa serta merta. Itu loh. Tapi ini oknum, ya. Saya rasa ini oknum, bukan institusinya. Kalau dalam institusinya baik, semua disekolahkan kok. Tapi ini hanya sekedar oknum. Nah, maka untuk supaya tidak ada oknum lagi, supaya polisi yang kita inginkan terwujud, tercapai, mari kita kawal. Nah, ini ada perlu diketahui bahwa ada di sini sudah terbit. Ini surat tanda terima pengaduannya, ini sudah terbit ini. Ya. Ini sebagai kita pengaduan atau pelapor. Kemudian untuk yang dia laporkan SP2 HP-nya, ini hasil perkembangan penyelidikannya. Ini udah. Ya, silakan media lihat. Kemudian ada lagi satunya. Mana yang satunya? Ah, ini. Ya. Surat pengaduan. Ini surat pengaduannya. Jadi dari pihak kepolisian sudah profesional. Ya, sudah sesuai dengan hukum acara. Ya, silakan media lihat. Nah, di sini tertera siapa terlapor, siapa pelapor. Nah, begitu juga, andaikan dari pihak klien kami ini tidak terbukti, berarti kami melakukan laporan palsu dong, ya kan? Begitu sebaliknya. Mereka mengadukan klien kami tidak terbukti, itu namanya laporan palsu. Demikian, rekan-rekan. Saya tambahin. Ya, monggo. Ya,
ini murni adalah laporan, artinya melaporkan saudara NR dengan plat K. Lalu untuk kalau orientasi tadi saya bisa artikan bahwa apa yang dilakukan Polres saat penangkapan atau penahanan saudara Robinson dimungkinkan menyalahi. Apakah itu tidak termasuk dalam gugatan? Tidak. Jadi yang kita laporkan itu ya saudara NR alias D sama Pak K itu. Ya Pak ya? Jadi seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang lain. Cukup ya. Cukup. Saya penutup. Saya terima kasih kepada pihak Polres Jepara yang mana laporan saya langsung ditanggap cepat. Mudah-mudahan ke depan Polres Jepara dan jajarannya semakin jaya, semakin maju terus. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan.